Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi inspirasi 7 resep cara masak tempe yang enak ya. Resep pertama, ini saya punya satu papan tempe. Sekarang tempenya ini saya potong-potong terlebih dahulu seperti ini supaya nanti cepat matangnya dan gampang nguleknya ya. Sekarang tempenya kita kukus, ini kita kukus sebentar aja. Kalau nggak mau dikukus juga boleh ya teman-teman, sesuai selera ya. Nah ini udah cukup, sekarang kita angkat. Selagi hangat, ini tempenya langsung kita ulek. Saya tambahkan 3 sendok teh bawang merah goreng. Kemudian setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk ya. Sekarang kita ulek sampai halus. Nah ini udah cukup halus, ini saya udah iris-iris juga daun bawang sebanyak 1 batang. Sekarang kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman, kalau kurang asin bisa teman-teman tambahkan garamnya. Nah sekarang kita bentuk tempenya, ini saya bulat-bulat aja seperti ini. Untuk ukuran dan bentuknya bebas ya, sesuai selera. Ini sambil dikepal-kepal supaya nanti tempenya itu nggak hancur ya. Nah lebih kurang seperti ini bentuknya. Kalau udah selesai, sekarang kita siapkan 1 butir telur ayam, kita kocok lepas aja. Sekarang kita masukkan tempenya dan langsung digoreng. Ya, ini saya udah siapkan minyak secukupnya, minyaknya udah cukup panas. Sekarang kita goreng tempenya. Kalau bagian bawahnya udah agak kecoklatan, baru kita balik ya. Cukup sekali balik aja supaya tempenya itu nggak hancur. Sekarang kita goreng sampai kedua sisinya matang. Nah ini tempenya udah matang, sekarang kita angkat dan tiriskan. Nah ini dia teman-teman, perkedel tempenya udah jadi. Selamat mencoba ya. Selanjutnya resep kedua. Ini saya punya 1 papan tempe lagi. Sekarang tempenya kita iris atau kita potong-potong terlebih dahulu. Nah untuk ukuran dan bentuknya bebas ya, sesuai selera. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini saya punya 1 kotak santan yang isinya 65 ml. Sekarang kita iris-iris bumbunya, terdiri dari 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian ada 5 buah cabai keriting merah, 6 buah cabai rawit merah, 7 buah cabai hijau, 2 lembar daun salam, 2 iris lengkuas, 1 batang serai yang saya potong. Nah untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera ya. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan lagi jumlahnya ya. Nah ini nanti kita cemplung aja. Kalau mau diiris-iris juga boleh ya untuk cabai rawitnya. Sekarang kita goreng terlebih dahulu tempenya ini. Ini tempenya saya goreng setengah matang aja. Nah ini udah cukup seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita tumis terlebih dahulu bawangnya sampai harum dan layu. Kalau udah layu, sekarang kita masukkan serai, lengkuas, dan cabai beserta daun salamnya ya. Nah ini saya tambahkan air sebanyak 150 ml atau disesuaikan aja sama selera. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur. Selanjutnya ini ada kecap manis sebanyak 3 sendok makan atau secukupnya sesuai selera. Kalau udah mendidih, sekarang kita masukkan cabai rawit merah utuhnya dan santannya ya. Nah ini kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya santannya ini larut. Kalau udah larut, sekarang kita masukkan tempenya. Nah ini kita masak tempenya ini sampai matang, bumbunya itu meresap ke tempenya ya. Nah ini kalau udah mendidih teman-teman, sekarang kita masukkan irisan cabai hijaunya. Sekarang kita masak kembali sampai agak menyusut ya. Ini tempenya udah matang, jangan lupa koreksi rasa lebih kurang seperti ini. Kalau mau dikeringkan lagi juga boleh ya, sesuai selera. Sekarang udah siap kita sajikan. Ini dia teman-teman, tempe pongkolnya udah jadi. Ini enak banget, silahkan dicoba ya. Selanjutnya resep ketiga. Ini saya punya tempe 1 papan. Sekarang tempenya kita potong-potong terlebih dahulu. Selanjutnya kita kukus tempenya sebentar aja. Nah ini udah cukup, sekarang kita angkat. Nah selanjutnya teman-teman, ini akan saya ulek lagi. Ini saya tambahkan 2 sendok teh bawang merah goreng. Ini kita ulek sampai halus seperti ini. Kemudian kita pecahkan 3 butir telur ayam. Tambahkan irisan daun bawang 1 batang,
Tambahkan kaldu jamur secukupnya, seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, dan sedikit garam ya. Nah, ini kita kocok lepas aja. Kalau udah larut, sekarang kita masukkan tempe yang udah dihaluskan tadi. Ini kita aduk rata. Nah, kalau udah tercampur rata, sekarang siapkan minyak secukupnya. Kita ambil adonannya ini 1 sendok sayur aja seperti ini sambil dipipih-pipihkan. Ini bebas ya, kalau mau digoreng semuanya sekalian juga boleh ya teman-teman, sesuai selera ya. Nah, ini kita goreng sampai bagian bawahnya itu agak kecoklatan atau udah agak kokoh, baru dibalik ya, supaya nggak hancur. Sekarang kita balik supaya kedua sisinya matang. Sekarang kita goreng kembali sampai benar-benar matang ya. Nah, ini udah matang ya teman-teman, tempenya juga udah kokoh. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Ini dia teman-teman, tempe telur dadarnya udah jadi. Ini enak banget, silahkan dicoba ya. Selanjutnya resep keempat. Ini saya punya 1 papan tempe. Tempenya ini saya parut aja. Kalau mau ditumbuk halus juga boleh, ataupun mau dikukus terlebih dahulu baru ditumbuk halus juga boleh ya, sesuai selera. Nah, ini udah selesai. Sekarang saya tambahkan saus tiram yang original sebanyak 1 sendok makan. Kemudian setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh garam. Ini ada seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung maizena, dan saya tambahkan air kira-kira 50 ml, atau teman-teman bisa ganti airnya menggunakan telur 1 butir ya. Kebetulan saya lagi pas masak ini lagi nggak ada telur ya. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, sekarang siap kita bentuk. Nah, ini saya ambil sedikit adonannya seperti ini sambil dipipih-pipihkan seperti ini ya teman-teman. Untuk ukuran dan bentuknya bebas ya, sesuai selera. Dan lakukan sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, semuanya udah saya bentuk. Sekarang tinggal kita goreng ya. Sementara itu teman-teman, saya akan siapkan bumbunya. Ini ada setengah buah bawang bombay, 2 siung bawang putih, 3 iris-iris, 1 batang daun bawang ya. Sekarang kita larutkan tepung maizena sebagai pengental kuahnya. Nanti ada 2 sendok teh tepung maizena atau tepung jagung yang saya larutkan sama air secukupnya. Sekarang kita goreng terlebih dahulu tempenya. Ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Nah, ini tempenya udah matang, udah garing. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini minyaknya udah saya kurangkan. Kita tumis terlebih dahulu bawang putihnya sampai harum dan layu. Kalau udah layu, sekarang baru kita masukkan bawang bombaynya ya. Selanjutnya kita masukkan air sebanyak 250 ml atau sesuai selera. Tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur, seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, sedikit garam. Kemudian ini ada saus lada hitam. Selanjutnya ini saya tambahkan 3 sendok makan saus lada hitam atau secukupnya sesuai selera, 1 sendok makan saus sambal, 2 sendok makan saus tomat, dan 2 sendok makan kecap manis atau disesuaikan aja sama selera ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya larut. Sekarang kita masak sampai mendidih dan matang. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita masukkan larutan tepung maizenanya sebagai pengental. Kalau teman-teman nggak ada tepung maizena, bisa diganti sama tepung tapioka. Untuk kekentalannya ini disesuaikan aja sama selera. Lebih kurang kekentalannya seperti ini ya. Kalau udah selesai, sekarang kita matikan kompornya, masukkan irisan daun bawangnya. Nah, untuk tempenya ini bisa teman-teman sajikan terpisah dengan kuahnya ataupun dicampur, diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata.
atau disiram ya, sesuai selera. Karena ini mau langsung dimakan, jadi saya masukkan aja seperti ini. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur. Kalau udah selesai, sekarang udah siap kita sajikan ya. Nah, ini dia teman-teman, tempe saus lada hitamnya udah jadi ya. Selanjutnya resep kelima. Ini saya punya tempe sebanyak 1 papan. Sekarang tempenya ini saya potong-potong terlebih dahulu seperti ini supaya gampang nguleknya. Nah, ini saya bejek-bejek aja seperti ini. Kalau udah selesai, sekarang kita masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya saya akan haluskan bumbunya ya teman-teman. Ini terdiri dari 6 buah cabai rawit merah, kemudian ada 4 buah cabai keriting merah, 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 batang daun bawang, kemudian 1 buah tomat merah ya. Untuk cabenya ini disesuaikan aja sama selera teman-teman. Saya tambahkan juga setengah sendok teh garam. Nah, sekarang kita iris-iris terlebih dahulu. Tomatnya ini akan saya haluskan juga. Nah, untuk daun bawangnya jangan lupa diiris-iris ya teman-teman. Sekarang udah selesai, sekarang udah siap kita tumis ya. Ini saya udah siapkan minyak secukupnya, minyaknya udah cukup panas. Sekarang kita tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Kita tumis sampai menyusut. Tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh gula pasir ya. Ini garamnya saya skip karena nguleknya tadi udah dikasih garam ya. Kalau udah agak menyusut, sekarang kita masukkan tempe yang udah dibejek-bejek tadi. Ini kita aduk-aduk, kita masak agak kering. Masukkan juga irisan daun bawangnya. Ini sambil ditekan-tekan seperti ini ya teman-teman, supaya bumbunya ini tercampur rata sama tempenya ya. Sekarang kita masak sampai benar-benar kering. Kalau udah seperti ini jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Nah, ini dia teman-teman, sambal tempe bejeknya udah jadi. Selamat mencoba ya. Selanjutnya resep ke-6. Ini saya punya 2 papan tempe. Sekarang tempenya ini saya potong-potong terlebih dahulu. Nah, untuk ukuran dan bentuknya bebas ya, sesuai selera. Kalau udah dipotong-potong, sekarang kita sayat-sayat seperti ini supaya nanti bumbunya itu meresap ke dalam tempenya ya. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Ada 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit, 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan sedikit air ya. Ini bumbunya udah halus. Selanjutnya ini ada 1 batang serai yang udah saya geprek, 2 lembar daun salam sejempol kaki lengkuas, dan 6 lembar daun jeruk. Ini ada kelapa yang udah diparut sebanyak setengah butir ya. Sekarang kita masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi dan beserta bumbu pelengkapnya. Tambahkan 2 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, garam secukupnya, kaldu jamur secukupnya, masukkan kelapa yang udah diparut dan 500 ml air ya. Nah, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai semuanya tercampur rata dan larut. Sekarang kita masukkan tempenya. Nah, sekarang kita masak tempenya ini sampai airnya itu menyusut dan meresap ke tempenya, bumbunya ya. Nah, ini udah agak menyusut seperti ini ya teman-teman. Ini akan saya masak kembali sampai benar-benar kering. Nah, ini udah kering. Sekarang kita aduk-aduk terlebih dahulu. Kita pisahkan dari bumbu rimpang-rimpangnya ya, atau daun-daunannya. Nah, sekarang saya udah siapkan minyak goreng secukupnya. Kita goreng tempenya secukupnya. Sisanya tadi bisa teman-teman simpan sebagai stok cemilan ataupun stok lauk di kulkas ya. Bisa disimpan di chiller. Nah, ini jangan lupa dibalik. Kemudian kita masak kembali sampai kedua sisinya matang dan kelapanya juga matang atau garing ya. Nah, ini udah cukup ya teman-teman, seperti ini. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Harus benar-benar ditiriskan ya, supaya minyaknya itu gak terlalu banyak ya. Nah, ini dia teman-teman, sisanya tadi ini akan saya simpan di chiller sebagai stok lauk ya.
Nah, ini dia teman-teman, untuk tempenya udah jadi. Ini ada tempe serundeng ya. Selamat mencoba. Selanjutnya resep ketujuh atau terakhir. Ini saya punya satu papan tempe. Sekarang tempenya ini kita iris-iris terlebih dahulu seperti ini. Saya iris tipis. Untuk ketebalannya disesuaikan aja sama selera. Sekarang siapkan 400 ml air sisa ungkepan ayam yang udah saya saring. Kalau teman-teman gak ada bisa pakai air biasa. Tambahkan bumbu instan ayam goreng atau bisa teman-teman bikin sendiri. Jangan lupa disaring ya. Selanjutnya kita tambahkan 2,5 sendok makan tepung beras, 10 sendok makan tepung tapioka, kemudian ini ada soda kue, saya tambahkan 1/4 sendok teh, 1 butir kuning telur ayam. Nah, sekarang kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan larut. Ini saya mengaduknya menggunakan balon whisk seperti ini. Nah, kalau udah larut, sekarang kita masukkan tempenya. Ini tempenya bisa teman-teman rendam ke adonan ini supaya bumbunya itu lebih meresap atau langsung digoreng ya, sesuai selera. Nah, ini saya udah siapkan minyak secukupnya, pastikan minyaknya itu cukup panas. Sekarang kita masukkan terlebih dahulu tempenya. Kita goreng agak kering, kalau udah agak kering baru kemudian kita guyurin sama sisa adonannya tadi. Sambil diputarkan ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman bantu supaya lebih menempel ke tempenya ya. Bisa kita selimutin seperti ini. Untuk keremasannya ini disesuaikan aja sama selera, mau seberapa tebalnya bisa teman-teman ulangkan kembali. Nah, selanjutnya kita siram kembali dengan sisa adonannya ya. Ini kita guyurin, jaraknya itu 30-40 cm dari minyaknya ya. Sambil diputar-putarkan seperti ini. Pastikan minyaknya panas ya. Nah, ini udah garing, udah matang. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya sisa dari adonannya jangan dibuang, bisa teman-teman goreng untuk kemasannya. Ini kita saring aja seperti ini. Ini kita goreng sampai garing. Jangan lupa dibalik supaya benar-benar matang dan garing ya. Ini bisa teman-teman lipat ataupun dibiarkan utuh seperti tadi ya. Nah, ini udah garing, sekarang kita angkat dan tiriskan ya. Nah, ini dia teman-teman, tempe kremasnya udah jadi. Ini kremasannya itu garing banget dan bersarang seperti ini ya. Silakan dicoba. Oke teman-teman, sekian videonya. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.